Aku juga udah. Aku juga udah. Aduh, aku juga udah. Ya udah bubar lah. Udah bubar lah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri kami sendiri. Perkenalkan, saya Miranda Sihaan. Saya Lydia Ronaldi Saragi sebagai pemateri pertama. Saya Sarah Artamevia Tambah sebagai pemateri kedua. Saya Elsa Desi Basitoro sebagai pemateri ketiga. Saya Nurhayati Brusalagis sebagai pemateri keempat. Baik, terima kasih teman-teman. Sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disingkat sebagai SPLDV merupakan sistem persamaan linear yang terdiri atas dua persamaan linear dan memiliki dua variabel dengan masing-masing pangkat yang mengikutinya. Dinamakan persamaan linear karena sebuah garis lurus akan terbentuk ketika persamaan linear dua variabel digambarkan dalam grafik fungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Elida, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu bentuk umumnya yang merupakan AX tambah BY sama dengan C, di mana AB dan C adalah konstanta, X dan Y adalah variabel. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama yaitu sudah jelas terdiri dari dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel selalu memiliki dua variabel yang berbeda. Biasanya dinotasikan dengan X dan Y. Kedua persamaan ini saling berkaitan karena memiliki dua variabel yang sama, yaitu X dan Y. Yang kedua, yaitu kedua variabel pada sistem persamaan linear dua variabel hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Derajat suatu variabel dalam persamaan linear ditentukan oleh pangkat tertinggi dari variabel tersebut. Yang ketiga, yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan. Persamaan dalam sistem persamaan linear dua variabel selalu menggunakan tanda sama dengan yang menunjukkan bahwa dua ekspresi di kedua sisi tanda sama dengan memiliki nilai yang setara. Yang terakhir yaitu tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Dalam sistem persamaan linear dua variabel, variabel tidak boleh dikalikan satu sama lain karena hal ini akan mengubah bentuk persamaan menjadi non linear. Contohnya yaitu XY tambah 3X sama dengan 6. Itu tidak boleh karena ada perkalian X dan Y. Yang benar yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 8. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Elida. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Sarah. Kepada Sarah, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini terdapat 3 metode. Yang pertama metode substitusi, eliminasi, dan grafik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan metode substitusi, yaitu jika menggunakan metode substitusi, artinya akan terjadi pergantian variabel yang satu dengan variabel dari persamaan lainnya. Dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan suatu variabel dari variabel lainnya dan konstanta pada salah satu persamaan, atau bisa dijadikan salah satu persamaan bentuk eksplisit, yaitu mengubah bentuk variabel. Kedua, substitusikan hasil dari langkah pertama ke persamaan linear yang lainnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan nilai variabel, maka lebih dulu selesaikan persamaannya.
Yang keempat, untuk mendapatkan nilai variabel yang lain, dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai variabel pada hasil dari langkah ketiga tadi ke salah satu persamaan yang ada. Contoh soal dari metode substitusi yaitu diketahui persamaan linear 2 variabel 2x tambah y sama dengan 13 dan 3x ditambah 2 jawabannya yaitu 2x tambah y sama dengan 13. Kita buat persamaan pertamanya, y sama dengan 13 dikurang 2x. Persamaan kedua, 3x ditambah 2y sama dengan 22. 3x ditambah 2y sama dengan 22, kemudian 3x ditambah 2, kita masukkan persamaan pertama tadi, yaitu 13 dikurang 2x sama dengan 22. Kita kalikan menjadi 3x ditambah 26 dikurang 4x sama dengan 22. Kita pindahkan min x-nya ke depan, ditambah 26 sama dengan 22. Min x sama dengan 22 dikurang 26. Dapatlah min x-nya sama dengan min 4. X-nya sama dengan 4. Kemudian hasil dari X tadi kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. Persamaan pertama tadi 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Kemudian nilai X tadi kita substitusikan ke dalam persamaannya. Menjadi 2 dikali 4 ditambah Y sama dengan 13. 8 ditambah Y sama dengan 13. Sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan 5. Sehingga penyelesaian dari persamaan 2x ditambah y sama dengan 13 dan 3x ditambah 2y sama dengan 22, di mana x sama dengan 4 dan y sama dengan 5. Terima kasih kepada Saudari Sarah atas penjelasannya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Elsa. Kepada Saudari Elsa, saya persilakan. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan metode yang digunakan dengan tujuan menghilangkan variabel yang memiliki koefisien sama. Dalam hal ini, salah satu variabel disembunyikan atau dihilangkan sementara, sehingga hanya tersisa satu dari dua variabel yang ada dalam persamaan untuk kemudian dapat menghasilkan penyelesaiannya. Misalnya, dalam suatu penyelesaian yang dicari adalah nilai R. Maka soal dikalikan dengan koefisien S, begitupun sebaliknya. Jika S yang dicari, maka soal dikalikan dengan koefisien R. Contoh soal dari metode eliminasi ini, misalnya tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 5 dan 4X tambah 3Y sama dengan 6. Penyelesaiannya yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 5, kita sebut dia persamaan 1, dan 4X tambah 3Y sama dengan 6, persamaan kedua. Selanjutnya kita akan mengeliminasi variabel Y ke persamaan 1 dan 2. 3X tambah 2Y sama dengan 5, dan persamaan kedua 4X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, karena kita tadi mengeliminasi variabel Y, jadi kita akan melihat angka di samping variabel Y, yaitu persamaan 1 angkanya 2, dan persamaan kedua angkanya 3. Nah, kita akan merubah posisinya yang di atas menjadi di bawah dan yang di bawah menjadi di atas. Jadi persamaan 1 kita kalikan 3 dan persamaan 2 kita kalikan 2. Jadi hasilnya 3X dikalikan 3 sama dengan 9X, 2Y dikali 3 sama dengan 6, dan 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi hasilnya 9X tambah 6Y sama dengan 15. Selanjutnya persamaan kedua, 4X dikali 2 sama dengan 8, 3Y dikalikan dengan 2 sama dengan 6, dan 6 dikalikan dengan 2 sama dengan 12. Kemudian kita kurangkan kedua persamaan tersebut,
yaitu 9x ditambah 6y dikurang sama dengan 15 dikurang 8x tambah 6y sama dengan 12. Nah, 9x dikurang 8x sama dengan 1x. Satunya tidak perlu kita tulis, hanya x saja. Selanjutnya 6 dikurang 6 itu 0. Selanjutnya 15 dikurang 12 itu 3. Jadi diperoleh x-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya kita mengeliminasi variabel x ke persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 tadi 3x tambah 2y sama dengan 5 dan 4x tambah 3y sama dengan 6. Karena kita mau mengeliminasi variabel x, jadi kita melihat angka di samping variabel x tersebut. Persamaan 1 angkanya 3 kita letak di bawah, dan persamaan kedua angkanya 4 kita letak di atas. Maka diperoleh 3 kali 4 sama dengan 12x, 2 dikali 4 sama dengan 8y, 5 dikalikan 4 sama dengan 20. Nah, persamaan kedua 4x dikali 3 sama dengan 12, 3y dikali 3 sama dengan 9y, dan 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan juga 12x dikurang 12x sama dengan 0, dan 8y dikurang 9y itu 1y. Kita tulis minus y. Maaf, 8y dikurang 9y itu minus 1y. Kita tulis minus y aja. Dan 20 dikurang 18 itu 2. Jadi y sama dengan minus 2. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang metode grafik. Penyelesaian pada sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik dilakukan dengan cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu x dan titik terhadap sumbu y yang menjadi titik perpotongan antara kedua garis yang mewakili masing-masing persamaan. Nah, cara menyelesaikannya itu yaitu cara menyelesaikan menggunakan metode grafik itu yaitu yang pertama dengan menentukan titik potong sumbu x dengan syarat y sama dengan 0. Yang kedua, titik potong sumbu y ditentukan dengan syarat x sama dengan 0. Yang ketiga, setelah masing-masing titik potong diketahui berdasarkan langkah 1 dan 2, kemudian menggambar garis dari masing-masing persamaan yang diketahui. Dan yang terakhir yaitu menentukan perpotongan kedua garis dari tiap persamaan yang merupakan himpunan hasil dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal metode grafik, di mana dari contoh soal ini diambil dua persamaan, yaitu persamaan pertama 2x tambah y sama dengan 6. Persamaan kedua yaitu x tambah 2y sama dengan 6. Nah, untuk membuat grafik kita harus mencari nilai x dan y terlebih dahulu dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dengan mengubah x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, pada persamaan 2x tambah y sama dengan 6, dengan mengubah x sama dengan 0, yaitu 2 dikali 0, itu adalah 0. Jadi tinggal y, maka y-nya adalah 6. Nah, selanjutnya y sama dengan 0, di mana 2 berarti 2x ditambah 0 sama dengan 6. Nah, baru dia itu jadinya 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2, makanya di atas itu 3. Makanya didapat dari persamaan pertama titik sumbunya itu 0,6 dan 3,0. Nah, persamaan kedua juga sama caranya, yaitu X sama dengan 0 dan Y juga sama dengan 0 untuk mencari nilai XY-nya. Dan dapatlah nilai XY pada persamaan kedua yaitu 0,3 dan 6,0. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik
pada grafik terdapat garis sumbu X dan sumbu Y, di mana pada garis sumbu X dan sumbu Y itu terdapat titik tumpu yaitu nolnya. Nah, pada sumbu X yang ke sebelah kanan itu positif, ke sebelah kiri itu negatif, yang di tengah-tengah itu nol. Nah, pada garis sumbu Y yang ke atas itu positif dan yang ke bawah adalah negatif. Nah, titik-titik yang sudah kita temukan, titik X dan Y yang sudah kita temukan pada persamaan tadi, kita masukkan ke grafik tersebut. Dan terdapatlah titik perpotongan yang di tengah-tengah antara kedua garis tersebut, di mana titik perpotongannya itu pada garis sumbu X terdapat di angka 2 yaitu sebelah kanan, dan di garis sumbu Y terdapat juga di sebelah atas angka 2 juga, yaitu pada sebelah positif. Nah, maka didapat titik perpotongan sumbu X dan Y-nya itu yaitu 2,2, atau bisa dibilang X-nya 2 dan Y-nya 2. Nah, jangan lupa juga kalau pada titik grafik yang angka pertama itu adalah X dan angka kedua itu adalah Y. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur atas penjelasannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.